ada sedikit petunjuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana cara kita memilah dan memilih orang yang akan kita jadikan teman. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat dua perumpamaan tentang teman. Kata Nabi, innama masalul jalisis salih wal jalisis su'. Sesungguhnya perumpamaan teman atau kawan, jalis, kawan duduk, maknanya adalah kawan yang bersama dengan kita, sahabat kita, as-salih yang baik, dan as-su yang buruk. Perumpamaannya kahamili misk, seperti orang yang membawa minyak kasturi. Misk itu adalah minyak dari hewan, dari rusa, kijang. Kahamili misk, seperti orang yang membawa minyak harum. Sedangkan orang yang su, teman yang buruk, kanafikhi kir, seperti tukang jaga api di tempat pandai besi. Nafikhi kir, yang meniup api, yang menjaga agar api tetap menyala, untuk membakar besi supaya tetap merah panas untuk ditempa menjadi peralatan. Nah, itulah dua perumpamaan. Yang satu, fahamilul misk, teman yang baik yang diumpamakan bagaikan pembawa minyak harum kasturi tadi. Imma yuhdhiyak ay yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Tiga kemungkinan kalau berteman dengan orang yang membawa minyak harum. Ada kalanya engkau akan mendapatkan hadiah darinya, atau engkau bisa membeli darinya, atau setidaknya engkau bisa mendapatkan bau harum darinya. Itu kalau al-jalisus salih. Begitulah perumpamaan teman yang baik. Sedangkan teman yang buruk, al-jalisus su', nah, yaitu nafikhu kir, orang yang menjaga, yang meniup api di tempat pandai besi. Apa pilihannya yang mungkin kita peroleh? Imma ayyahriqa siyabak, kemungkinan pertama dia membakar baju, percikan bunga apinya akan singgah pada pakaianmu dan akan merusak. Wa imma an tajida minhu rihan khabitha, atau engkau akan menemukan atau merasakan bau yang busuk darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa kita punya hak untuk memilih pertemanan, punya hak untuk melanjutkan pertemanan, dan kita juga punya hak untuk menghentikan pertemanan. Dia berbeda dengan nasab, berbeda dengan rahim. Jadi jangan samakan ikatan pertemanan dengan silaturahim. Silaturahim wajib kita pelihara. Orang-orang yang membatalkan atau memutuskan hubungan rahim termasuk orang-orang yang fasik. Alladzina yanquduna ma amara Allah bihi ayyusad. Siapa orang-orang fasik itu? Adalah orang-orang yang membatalkan, yang menentang, yang memutuskan apa yang disuruh sambungkan oleh Allah. Itu rahim, nasab. Jadi kata silaturahim tertuju kepada siapa?
hubungan antara kita dengan orang-orang yang ada ikatan nasab dan rahim dengan kita. Itu tidak bisa diputus. Kenapa tidak bisa diputus? Karena bukan kita yang menjalinnya. Apakah ada dahulu tawaran kepada kita sebelum lahir, bapak anda siapa maunya, saudara anda siapa? Kan tidak bisa. Tidak ada hak pilih itu. Siapa orang tua kita, dari rahim siapa kita terlahir, siapa yang menjadi keluarga kita, saudara kita, semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijalin oleh Allah ikatan nasab, dijalin oleh Allah ikatan rahim, bukan ikhtiar manusia, karena itu tidak boleh diputus. Walaupun kadang antara kita dengan orang yang memiliki ikatan rahim itu ada perbedaan, bahkan sampai kepada perbedaan dalam akidah sekalipun, secara total terputus tidak. Perhatikan firman Allah di dalam surah Luqman, bagaimana sikap yang harus kita lakukan apabila orang tua kita misalnya memaksa kita untuk melakukan syirik. Apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap ada ikatan rahim itu, ikatan nasab itu. Jika seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukanku, ma laysa laka bihi ilm, kamu tidak punya ilmu untuk membantahnya, untuk meluruskannya, apa yang harus kamu lakukan? Fala tuti'huma, jangan taati paksaan perintah keduanya itu, tapi ingat, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan keduanya dengan cara yang ma'ruf. Rahim tidak bisa diputus. Di kalau ada orang dan badusana sampai berkarek rotan dan bisa dikariknya, dengan rahim tidak bisa. Karena ada orang biasa cakap atau besaku tu, kau ndak dusana den, saya mulai kini berkarek rotan awak, rotan dia bisa dikarik, dan rahim tidak bisa. Dia tetap saudara kita. Ada bapak nanti sama adik anak, nah namu di kecian tangka pada dan surangkot labara kali-kali dan kecian malu dan dia apa sajak kini dan kecian inda anak den ledo, walaupun panuhkan tu notaris dek sure awak mengecen dak anak awak ndak kelaku ke di sisi Allah, maka itu awak apa tidak bisa. Jadi itu makanya rahim tidak bisa diputus. Siapa yang mencoba memutus itu, kenapa perbuatan memutus silaturahim itu besar dampaknya? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Satu, karena mereka telah mencoba melakukan sesuatu yang tidak dalam kewenangannya. Allah yang menjalin, maka awak nak memutus. Siapa kita? Dari situ saja sudah nampak kedurhakaan hamba. Allah yang menjalin, terus kita memutusnya. Memangnya kamu itu siapa? Nah, apalagi akibat dari semua itu rusaknya hubungan yang telah dijalin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mengakibatkan apa? Rusaknya tatanan sosial yang akan menimbulkan mudarat tidak hanya pada diri orang itu saja. Calilah kalau orang lah bercakap berusaha, kalau tidak capek diselesaikan anan terjadi parang bersama. Bukan hanya dua orang itu saja. Salah satu penyebab makanya dahulu orang menghindari menikah
badaki-dakian, bukan hanya sesuku. Kenapa? Karena kalau badaki-dakian itu risikonya besar. Bacakak surang, baserak sadonya, bacarai surang, amuah turun pula dan lain. Tu makanya dulu orang pulang ke bako tu berfikir-fikir mana. Waktu itu kalau bacarai orang nan pulang ke bako, antara nombor 2 namuah pula meninggal rumah. Nah, itulah dampak sosial akibat ikatan rahim dirusak. Kenapa? Karena antara satu dengan yang lain memiliki rasa yang kuat, rasa kepersaudaraan, rasa kebersamaan, tidak akan menerima saudaranya apakah dirusak kehormatannya atau dicacatkan fisiknya, sehingga akan mendendam lama dan ikatan nasab akan rusak banyak, lebih dari hubungan dua orang itu. Jadi mudarat memutuskan silaturahim, ada mudarat kepada diri sendiri dan bermudarat kepada orang banyak, ke tengah keluarga dan keluarga besar lainnya. Nah, karena itu rahim tidak boleh diputus. Apa yang termasuk dalam cakupan silaturahim, yaitu hubungan nasab dan hubungan rahim. Hubungan nasab adalah hubungan melalui bapak dan yang laki-laki, terus rahim adalah hubungan melalui perempuan. Di kedua itu yang ada ikatan itu tidak boleh diputus. Nah, bagaimana dengan sadaqah, dengan pertemanan? Pertemanan masuk dalam bab ikhtiar, dalam bab pilihan, bukan bab keharusan. Menerima begitu saja tidak. Orang disuruh memilih kawan. Makanya Nabi SAW memberi petunjuk mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Apa maksud dari khabar ini? Isya, petunjuk kepada kita, jangan berkawan orang dan buruk. Buruk kok maknanya buruk perangainya, buruk perilakunya. Tapi bertemanlah dengan orang-orang yang saleh, karena orang-orang yang taat akan membiaskan ketaatannya kepada kita. Sedangkan orang-orang yang berperilaku buruk bisa juga menularkan keburukannya kepada kita. Tidak sedikit hari ini orang terjatuh kepada kemaksiatan karena godaan teman. Pernah dahulu orang tua mengadu anaknya terlibat narkoba, balap-balapan dan berbagai macam. Ketika ditanya, siapa yang pertama kali mengajarkanmu melakukan perbuatan tercela ini? Siapa yang membawamu, yang mengajakmu? Anak tadi jujur mengatakan, ketika ditanya, apakah ayahmu yang mengajarkan kamu? Tidak. Apakah ibumu yang menyuruhmu? Tidak. Terus dapat dari mana? Dari kawan. Nah, pertemanan itu hari ini harus bisa lebih luas kita fahami, bukan hanya pertemanan dalam makna bertemu jasad seperti ini saja di dalam satu majlis, tetapi sampai kepada pertemanan apapun, pertemanan di media sosial. Jangan salah berkawan jo, kondak berkawan dengan orang-orang yang tidak benar di media sosial, kemudian dia kirim berbagai macam foto, gambar yang tidak senonoh kepada kita. Bapak tahan jo kawan itu, sudah hapus saja yang begitu. Ya, nanti kita memutus silaturahim pula. Nah, ada silaturahim melalui itu, delete saja sudah. Orang yang berbicara tak keruan, mencela-cela Allah dan Rasul, tidak bisa diajak berdiskusi dengan baik. Kata-katanya kadang-kadang susah kita membacanya. Orang yang seperti ini coret saja. Kenapa? Karena
hanya akan menebarkan kerusakan kepada kawan-kawan lain yang juga membaca catatannya, tulisannya. Jadi tidak perlu bangga pula bahwa pertemanan kita ribuan, tetapi isinya orang-orang yang tidak benar. Bertemanlah dengan orang-orang saleh. Pergunakanlah media itu untuk kita mendapatkan nasihat dari orang-orang yang taat, mendapatkan wejangan tausiah. Itulah yang dibolehkan dari pemanfaatan kemajuan teknologi. Jadi bukan untuk kita membiarkan diri kita terbuka, dirusak oleh orang lain dengan berbagai pemikiran, hendak berteman dengan orang Syiah, berteman dengan pencuri, berteman dengan orang yang suka membuat gambar-gambar tidak senonoh, berteman dengan orang suka menonton video porno. Akhirnya dia kirim ke kita dan kita lalai, tidak sempat untuk melihatnya. Apa yang terjadi? Karena masuk ke dinding pertemanan kita, kawan kita yang lain ikut satu nonton, dan terkadang di situ ada anak-anak kecil. Jadilah kita jadi fasilitator kerusakan. Nah, karena itu berhati-hati di dalam pertemanan, dan tidak perlu kita merasa tersinggung pula ketika orang marah kita tidak mau lagi berteman dengannya. Kalau alasan tidak mau berteman itu benar menurut syariat. Untuk apa gunanya berteman dengan orang maling? Untuk apa gunanya berteman dengan orang pengunjung? Untuk apa gunanya berteman dengan orang yang senantiasa mencela, mencaci maki orang? Untuk apa gunanya berteman dengan orang pendusta, pembohong? Itu bukan al-jalisus salih. Nah, ada orang yang terkadang mencari-cari jalan, biarlah awak kena mamelok inyo. Syukurlah kalau memang itu. Tapi lama-lama tukang pencang larian ikan. Gitu. Tidak usahlah menjadi politisi kelas bawah seperti itu. Perkara-perkara seperti itu sebaiknya berjelas-jelas sajalah, bertegas-tegas sajalah. Berteman dengan pengkhianat, nah kita akan jadi pengkhianat. Berteman dengan pembohong, kita nanti dilatihnya berbohong. Berteman dengan orang yang tidak punya komitmen, tidak ada istiqamah pada diri, kita juga akan terbawa seperti itu. Kenapa? Ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dinur rajuli kadini khalilihi. Agama seseorang biasanya tidak jauh berbeda dengan agama teman akrabnya. Begitu. Jadi kalau kawannya seperti itu, kenapa? Karena hati biasanya, kalau hati yang bersih tidak akan mau dan nyaman berdekatan dengan hati yang kotor. Al-arwah, ruh ini junudu mujannadah, bagaikan tentara yang terlatih. Kalau dia bertemu dengan hati yang bersih, kalau memang kita punya kebersihan hati, disitulah kenyamanan kita berada dekatnya. Sama dengan tentara, kalau dilatih siap gerak, maka siapa yang terlatih selama ini akan menyatu dalam satu barisan. Nanda terlatih nganggo-nganggo saja tuh, aku siap-siap. Nah itu junudu mujannadah. Nah, selama ini dia sudah terlatih, ada ikatan kebersamaan. Karena itu kalau ada perintah, satu perintah, siap pasukan misalnya, maka yang terlatih tadi akan siap mengambil posisi masing-masing. Nah itu mujannadah. Tapi kalau tidak, maka akan kacau balau. Artinya apa? Apabila kita ingin mengetahui kebersihan hati kita, lihatlah kenyamanannya. Josianya nyaman. Kalau dia nyaman dengan orang-orang yang taat kepada Allah, itu salah satu alamat bahwa kita memiliki kebersihan hati. Sama dengan orang itu, nyaman dia, tenang dia berada di dekat itu. Tapi kalau kita benci dengan orang yang taat, solat orang sakilat ya, so siap untuk inyo masuk surga. Nah, tidak senang melihat orang-orang yang taat, orang-orang yang berubah menjadi baik.
Tidak nyaman saja batin kita melihat orang jadi berubah. Dahulu jilbab pendek, kinilah jilbabnya syar'i, misalnya lah berhijab sehingga tertutup bentuk tubuhnya. Awaklah sakit hati. Bantu awak saya santiang bagamu. Nah, kenapa kita merusak kepada kita? Tidak mengganggu kepada kita, tidak. Tapi hati awak tidak lama saja, itu rusak hati itu. Nah, yang seperti ini senangnya biasanya dengan orang-orang yang rusak juga. Jadi kalau kita ingin melihat kebersihan hati kita, coba pandang orang-orang yang taat kepada Allah, kemudian rasakan apakah hati kita nyaman melihatnya, apakah hati kita ingin dekat dengannya. Kalau ada demikian, itu sudah menjadi alamat bahwa hati kita seirama dengan hati orang itu. Itulah junudun mujannadah. Innal arwah, sesungguhnya roh bagai ketentara yang terlatih. Apabila dia sudah berada berdekatan satu pasukan, maka dia akan saling mengenal satu sama lain. Lihatlah di medan perang, semua punya kode. Kalau tidak, kamu salah tembak. Begitulah keadaan. Jadi karena itu, cari teman. Jangan ada yang berpandangan bahwa teman itu kita harus menerimanya. Tidak. Teman itu pilihan. Siapa yang harus dijadikan teman, siapa yang tidak harus kita jadikan teman. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita bagaimana menjalin pertemanan. Terus kalau kita putuskan pertemanan dengan orang lain yang selama ini dekat dengan kita, akrab dengan kita, karena apa? Itu yang harus dicari tahu. Apakah hanya karena dunia? Dahulu dia berada, rodanya dia teh dake wajahnya. Kini dapat ujiannya di bawah rodanya, sulit kehidupannya, menjauh darinya. Awak masuk kategori sadiqul afiyah. Itu kawan sanang namanya tu, kawan galak. Itu nanti kecendera awak mencari kawan galak mudah, dan susah mencari kawan. Nah itu. Nah jadi kawan galak ini sadiqul afiyah diperingatkan juga oleh ulama. Karena itu jalinlah persahabatan. Kita butuh teman, kita butuh sahabat. Iya. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Ada ungkapan ulama yang mengatakan al-insanu madaniyun bi tab'ih. Manusia itu secara tabiatnya adalah makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Dia tidak bisa hidup sendiri, karena itu dia harus berinteraksi dengan sesama. Tapi ingat, siapa orang-orang yang akan berada di sekitar kita. Nah kalau ada orang tulus mengulurkan tangannya untuk pertemanan dengan kita, fakun wafiyan, jadilah orang yang tulus, jadi orang yang setia menjawab uluran tangan itu. Jangan khianati kawan itu. Jadi balas persahabatan yang tulus itu dengan ketulusan, balas kesetiaan dengan kesetiaan. Jangan dibalas persahabatan yang tulus dengan pengkhianatan. Itu bukanlah sikap orang yang beriman.